Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang mana kita sudah memasuki di bagian D, yaitu pembinaan di bidang ekonomi. Bangsa Arab terkenal dengan keulatannya dalam berdagang. Berdagang merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk Arab. Mata pencaharian lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peternakan, misalnya unta, kambing, dan kuda. Yang kedua, pertanian dan perkebunan, misalnya kurma, gandum, dan anggur. Yang ketiga, transportasi dan sewa menyewa. Jadi bahwasannya bangsa Arab pada zaman dahulu, dahulu kala bangsa Arab itu selalu keulatannya dalam berdagang. Karena kenapa? Karena berdagang merupakan mata pencahariannya mereka yang utama. Sampai-sampai Nabi pun berdagang ikut bersama pamannya itu Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib, Abu Thalib. Beliau ikut bersama pamannya ke negeri Syam, berdagang pada saat itu. Yang kedua yaitu adalah bagaimana cara Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Pembinaan Rasulullah SAW di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan umum. Jadi beliau menciptakan kesejahteraan umum terlebih dahulu. Rasulullah selalu menganjurkan kepada pengikutnya untuk bekerja dengan tekun agar dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Di bidang sosial, Rasulullah mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, sehingga di antara sesama muslim saling menolong dan membantu. Jadi Rasulullah selalu menganjurkan kepada pengikutnya, kepada umatnya untuk bekerja dengan tekun. Para sahabat-sahabatnya jadi harus bekerja dengan tekun. Agar kenapa? Agar mendapatkan kenikmatan atau agar meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Terus juga pembinaan beliau dalam bidang sosial apa? Dalam bidang sosial mengeluarkan zakat. Rasulullah mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, sehingga di antara sesama muslim saling menolong dan membantu. Disitulah bahwasanya adalah ukhuwah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh Rasulullah adalah melakukan perdagangan. Jadi Rasulullah SAW di dalam kegiatan ekonomi beliau mengembangkan itu melakukan perdagangan. Karena kenapa? Karena beliau pernah berdagang, yang sudah tadi disebutkan, beliau pernah berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Dan yang kedua, sampai 2 kali beliau ke negeri Syam. Berikut adalah prinsip-prinsip perekonomian yang dikembangkan Rasulullah. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang dikembangkan perekonomian yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Yang A, Rasulullah melarang orang yang melakukan akad jual beli dengan sumpah. Jadi nggak ada kata, wallahi ini barang bagus, misal, wallahi ini barang mumtaz, wallahi ini barang spesial, nggak boleh. Demi Allah, ini barang spesial, ini nggak boleh. Jadi nggak ada namanya Rasulullah melarang orang yang melakukan
akad jual beli dengan sumpah, ya. Nggak boleh hukumnya. Yang B, memberi kemudahan dan pinjaman pada orang yang membutuhkan. Jadi memberi kemudahan dan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ini termasuk ukhuwah Islamiyah, ya, didikan oleh Rasulullah. Yang C, melarang melakukan monopoli ataupun menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Melarang melakukan monopoli ataupun menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Misal, beras udah nggak ada, beras sudah nggak ada. Nah, ternyata karena waktu itu beras harganya murah 5.000, dia memonopolikan, menimbun terlebih dahulu, ditahan nih beras, nggak dijual belikan, nggak dijual belikan, sehingga pada waktu zaman beras sudah nggak ada, dia keluarkan dengan harga mahal. Itu nggak boleh hukumnya, melarang melakukan monopoli atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang D, menghindari unsur-unsur riba. Unsur-unsur riba apa? Ya, seperti halnya apa? Minjem duit, baliknya dengan kelebihan. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada riba. Yang E, dilakukan dengan jujur dan benar. Nggak ada kata bohong. Jual beli dengan benar, perekonomiannya dengan benar. Nggak ada kebohongan. Nggak ada yang satu sama lain saling dirugikan. Yang F, bersifat kasih sayang dan pemurah dalam jual beli. Jangan ada seorang jual dengan marah-marah, atau ada seorang beli dengan marah-marah dan mengancam atau apalah, nggak boleh hukumnya. Menjauhi sifat goror. Yang G, menjauhi sifat goror. Apa itu goror? Artinya menjual sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Misalnya menjual burung yang sedang terbang di udara, itu goror namanya. Menjual sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Misal si A menjual barang, misal dia bilang, ana jual barang ana, saya jual barang ana, saya jual itu mobil yang ada di showroom itu Honda ini, merek ini, sekian, dan bahwasannya di situ tidak belum ada. Nah, itu belum jelas bentuknya, belum ada bentuknya nih, jadi hukumnya nggak boleh, jual barang ini, tapi sedangkan barang itu di tokonya belum ada. Nah, itu barang yang belum jelas, itu sifat goror. Jadi menjauhi sifat goror hukumnya nggak sah, hukumnya nggak sah jual belinya. Karena kenapa? Dengan inilah, beliau menjauhi sifat goror. Yang E, pembinaan di bidang pertahanan. Sistem pertahanan dan keamanan pada masa Rasulullah dipandang sangat baik untuk dipakai. Hal ini mengingat cara Rasulullah mempertahankan dan mengamankan sebuah negara terbukti berhasil dengan sangat baik. Jadi sekarang kita sudah memasuki yang E, yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Jadi itu bahwasannya Rasulullah sudah mengajarkan kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, semua sudah Rasulullah ajarkan. Dalam peperangan juga, dalam pertahanan, semuanya sudah Rasulullah ajarkan. Jika kita mengikuti sistem Rasulullah, insya Allah suatu negara aman, tentram. Adapun cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa? Mengutamakan cara damai dalam menyelesaikan berbagai masalah. Perang hanya dipakai untuk mempertahankan diri serta mempertahankan kedaulatan wilayah umat Islam. Jadi beliau mengutamakan cara damai dulu, baru yang namanya perang. Cara damai maksud apa? Seperti halnya pernah sewaktu-waktu beliau jika mengirim surat kepada suatu pemimpin Persia waktu itu, pemimpin diajak oleh Rasulullah untuk memeluk Islam, tapi membantah
dan mencomai Rasulullah, sehingga disitulah Rasulullah mencomai umat agama Islam, sehingga Rasulullah itu pada saat itu memeranginya. Nah disitulah bahwasannya beliau mengutamakan cara damai. Kalau bisa damai, gimana ya kan? Daripada peperangan. Yang kedua, seluruh kaum muslimin bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Seluruh kaum muslimin bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Jadi keseluruhannya, nggak ada satu per satu. Seluruh semua bertanggung jawab atas pertahanan negara. Yang ketiga, menggiatkan program latihan bela negara dan pengawasan atau patroli keamanan. Menggiatkan program latihan bela negara dan pengawasan atau patroli keamanan. Emang hubulatan minali iman Kita negara itu sebagian dari iman. Jadi kita bela negara adalah hubulatan minal iman. Dengan hal itulah patroli keamanan juga, pengawasan atau patroli keamanan. Dan melakukan, kalau dalam bermasyarakat perkampungan yaitu ronda, diadakan program ronda patroli keamanan. Yang keempat, mengembangkan properti atau perlengkapan dan peralatan perang melalui pendanaan dari masyarakat. Jadi mengembangkan properti atau perlengkapan dan peralatan perang melalui pendanaan dari masyarakat. Tapi dengan jalur ketika pendanaan masyarakat terkumpul, semuanya benar-benar diberikan peralatan perang, itu oleh Rasulullah, perlengkapan, peralatan perang, jadi semua menggunanya untuk itu, bukannya pendanaan masyarakat tapi digunakan untuk pribadi, bukan itu, tapi ini beliau, mengembangkan properti atau perlengkapan peralatan perang melalui pendanaan dari masyarakat. Agar apa? Agar semuanya saling memiliki, agar semuanya saling memiliki. Maksudnya apa? Misal pedang, ini pedang umat, pedang masyarakat, jadi nggak ada kata saling iri, nggak ada kata saling iri, semuanya sama. Yang kelima apa? Menggunakan teknik mendahului menyerang pada setiap kali pertempuran. Itu teknik beliau, menggunakan teknik mendahului menyerang pada setiap kali pertempuran. Jadi beliau selalu mendahului daripada musuh-musuh. Bagaimana cara Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan? Adapun sistem beliau dalam pertahanan, Rasulullah SAW dalam bidang militer diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Jadi bermusyawarah, sangat penting bermusyawarah, apapun itu, bukan dalam menentukan taktik militer aja, tapi setiap segala sesuatu, persoalan di masyarakat, di umat, selalu bermusyawarah, dalam menentukan taktik militer. Yang kedua, mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Oh, gimana caranya? Bisa-bisa aja, Karena kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali kaum kafir-kafir, yang non muslim, yang kafir, itu banyak sekali yang sudah takut kepada Islam, oleh mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Cukup mengajak dia, kalau emang dia nggak mau pindah agama, kalau emang dia nggak mau masuk ke agama Islam, mereka diwajibkan untuk membayar pajak di situ, Yang ketiga, meminimalkan jumlah korban. Meminimalkan jumlah korban. Yang keempat, tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Itu sistem beliau membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Jadi jangan mudah marah. Karena kenapa? Kalau mudah marah, di situ bakalan dikecoh-kecoh, oleh kaum munafik, Maka disitulah beliau sampai ada hadis Nabi La takdob waradada iraron. Sampai berkali-kali
beliau mengucap la takdob, jangan marah. Ya. Yang kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan. Ya. Pendelegasian kepemimpinan pasukan. Yang keenam, membawa tradisi baru. Tujuan peperangan yakni jihad yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang kafah. Yang ketujuh, komunikasi militer yang jelas dan tegas. Yang ke-8, selalu waspada. Ya. Jadi beliau selalu berwaspada. Ya. Yang 9, tidak segan turun ke bawah. Maksud tidak segan turun ke bawah, yang artinya seorang pemimpin nggak segan turun kepada masyarakatnya. Seorang pemimpin nggak segan turun kepada umatnya. Ya. Yang 10, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Itulah cara beliau membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Adapun sekarang yaitu tugas kalian, ya, yaitu mari menjawab yang pertama, apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Jadi keseluruhan nih ya, keseluruhan tentang bab upaya Nabi SAW tentang membina masyarakat kota Madinah. Yang kedua, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang agama. Yang ketiga, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Yang keempat, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang sosial. Yang kelima, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Nah, itulah cukup sekian dari saya. Itu jangan lupa kalian jawab, kalian tulis soalnya, di buku tulis, lalu fotokan jawabannya dan soalnya kirim ke saya, pribadi. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.